Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humairo Aziza, peserta Latsar CPNS Puslatbang KDOD Angkatan ke-15 dengan NDH 19. Saya berasal dari Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan review tentang mata pelatihan yang berjudul Komitmen Mutu. Komitmen Mutu. Mengapa materi ini perlu diberikan kepada calon ASN? ASN sebagai pelaksana kebijakan dan pelayan publik harus terlibat dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan komitmen mutu. Tidak terlibat dalam gugus jamin mutu di suatu instansi bukan berarti tidak memiliki tanggung jawab terhadap implementasi komitmen mutu di tempat bekerja. Jadi mutu adalah langkah dalam proses penyelesaian pekerjaan di mana itu menjadi kesempatan untuk mengeliminate error atau menghilangkan kesalahan, untuk melihat apakah ada pemborosan atau tidak dalam pelaksanaannya. Dan semua pihak harus bertanggung jawab akan hal itu dan terlibat dalam peningkatan mutu tersebut. Tujuan utama dalam komitmen mutu ini adalah bagaimana kita dapat memberikan pelayanan yang baik kepada publik sebagai penerima layanan kita. Nah, mutu layanan yang baik atau good service quality adalah layanan yang kita berikan itu memenuhi atau bahkan melampaui apa yang pelanggan harapkan dari layanan tersebut. Misalnya, jika dikaitkan dengan profesi saya sebagai dosen, customer saya adalah mahasiswa. Salah satu contoh layanan yang saya berikan adalah dalam hal konsultasi bimbingan, baik itu untuk tugas akhir, atau PKL atau magang, di mana selama ini konsultasi dilakukan dengan cara konvensional, yaitu bertatap muka secara langsung. Namun di tengah kondisi pandemi saat ini, saya mempersilahkan mahasiswa yang tidak dapat bertemu secara langsung boleh melakukan konsultasi melalui media online seperti WhatsApp maupun email. Nah, ini merupakan salah satu contoh bahwa layanan yang saya berikan itu sudah memenuhi keinginan dari mahasiswa. Bahkan boleh dikatakan melampaui, karena selain dapat bertemu secara langsung, dapat konsultasi secara langsung, saya juga membuka ruang untuk dapat konsultasi secara online. Nah, teman-teman, perbaikan mutu dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa unsur. Di antaranya yang pertama yaitu efektivitas layanan. Nah, efektivitas ini menunjukkan ketercapaian target yang telah direncanakan, baik itu dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada publik. Unsur yang kedua yaitu efisiensi. Efisiensi ini menunjukkan bahwa proses layanan yang tidak berdampak pada pemborosan diukur dari penggunaan waktu kerja, biaya yang harus dibayarkan, tenaga yang dikeluarkan untuk mencapai target dan mewujudkan harapan. Unsur yang ketiga yaitu inovasi. Inovasi ini menunjukkan adanya kreativitas ASN untuk mengembangkan sesuatu yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Jadi inovasi ini muncul karena ada dorongan dari dalam untuk melakukan perubahan dan adanya desakan kebutuhan dari pihak eksternal. Jadi inovasi ini lahir dari pemikiran orang-orang yang kreatif. Unsur yang terakhir yaitu mutu layanan. Mutu ini menunjukkan kinerja aparatur yang optimal dan melayani dengan sepenuh hati sehingga membuat pelanggan merasa puas. Jadi jika ditilik dari contoh yang sudah saya sampaikan tadi, efektivitasnya dapat ditunjukkan dengan ketercapaian target, yaitu bahwa mahasiswa mendapatkan masukan terhadap rencana pelaksanaan PKL atau penelitian dan lain sebagainya yang akan mereka lakukan. Komunikasi yang dibangun dengan dua arah, ada timbal balik antara dosen dan mahasiswa. Nilai efisiensinya dapat dilihat dari konsultasi yang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, sehingga tidak ada pemborosan waktu dan tenaga terhadap kegiatan yang dilakukan tersebut. Inovasinya bisa ditunjukkan dari adanya perubahan mekanisme layanan yang diberikan. Yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, sekarang sudah menggunakan teknologi yaitu sistem online.
Dan yang terakhir, tentu saja mutu layanan yang diberikan akan memberikan kepuasan kepada mahasiswa selaku customer saya. Perbaikan mutu itu harus dilakukan secara terus-menerus. Dengan cara apa? Tentunya dengan peningkatan kualitas layanan yang berorientasi pada kemudahan layanan. Itulah maka kita perlu melakukan inovasi dalam perbaikan dan perubahan tersebut. Dimulai dari mana? Dimulai dari perencanaan yang baik. Karena kualitas itu tidak terjadi secara sengaja, teman-teman. Lalu dari perencanaan itu kita tuangkan dalam sebuah kegiatan atau aksi yang sudah kita susun. Setelah aksi sudah dilakukan, lalu kita harus memeriksa apakah semua sudah berjalan dengan semestinya, apakah target sudah tercapai, dan seterusnya. Lalu kita evaluasi langkah-langkah selanjutnya, apakah perlu diperbaiki atau tidak. Nah, teman-teman, bagaimana sih konsekuensi apabila kita sebagai pelayan publik tidak menerapkan nilai-nilai dasar komitmen mutu dalam penyelenggaraan kegiatan yang kita lakukan? Tentunya target kerja yang sudah kita tentukan tidak akan tercapai. Selain itu akan menurunkan kredibilitas institusi tempat kita bekerja. Publik akan menilai negatif dikarenakan pelayanan yang kita tunjukkan tidak memberikan kepuasan bagi mereka. Jadi pada prinsipnya komitmen mutu ini adalah perbaikan secara terus-menerus, secara berkelanjutan, continuous improvement. Nah, itulah prinsip dari komitmen mutu. Nah, teman-teman, demikian tadi pembahasan kita mengenai penerapan komitmen mutu di sektor publik. Hingga saat ini, saya sebagai calon ASN sudah menerapkan nilai-nilai komitmen mutu itu dalam penyelenggaraan kegiatan saya, pelaksanaan fungsi saya sebagai pelayan publik. Nah, semoga dengan adanya materi ini dapat memberikan nilai-nilai komitmen mutu yang lebih baik, perbaikan yang lebih baik terhadap kualitas pelayanan yang akan diberikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.